karena saya juga sempat dipercaya menjadi apa namanya, eh, meskipun waktu itu sementara ya, pejabat di seksi ekspor dan cukai Kanwil, itulah saya mulai belajar apa itu bea cukai. Itu yang paling menarik karena saya 7 tahun, ya kurang lebih pada saat itu mungkin berjalan 6 tahun lah ya. 6 tahun saya posisi di laboratorium, sehingga memang dunia kepabeanan sendiri saya tidak terlalu memahami secara komprehensif gitu. Nah, disitulah saya belajar. Jadi saya tiba-tiba ditugaskan meskipun jadi PJ waktu itu ya, PJ Kepala Seksi Ekspor itu saya belajar di situ ya, banyak belajar, dan saya tahu bahwa ilmu kepabeanan seperti apa gitu. Itu yang akhirnya kemudian memperkaya pengetahuan saya terkait dengan kepabeanan. Nah, itu yang menjadi terkesan saya, karena pada saat saya menjabat itu ada dua event yang cukup penting. Yaitu yang pertama adalah bagaimana pada satu implementasi pengajuan dokumen ekspor yang paperless. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas fisika gitu. IPA. Kakak-kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa pada program Alumni Kebanggaan FMIPA UGM. Pada hari ini kita kedatangan tamu Bapak Irham Habib. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan LLSW Kementerian Keuangan. Beliau sendiri menyelesaikan pendidikan S1 di FMIPA UGM, berkarir di Kementerian Keuangan, pernah menjadi Kasubdit Registrasi Kepabeanan, pernah menjadi Kepala Bidang PPC2, dan saat ini menjadi Direktur Pengelolaan Layanan Data dan Kemitraan Lembaga Nasional Single Window, seperti yang sudah saya katakan tadi, di Kementerian Keuangan. Namun sebelum kita masuk ke Pak Irham Habib, dan begitu juga dengan perjalanannya di FMIPA UGM, mungkin pertama-tama kita mulai dulu dengan bertanya, bagaimana nih kabarnya Pak Irham? Alhamdulillah, Pak. Baik Pak Irham Habib, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama saja Pak, ini mengenai FMIPA UGM sendiri. Jadi pada awalnya mungkin bisa diceritakan bagaimana bisa tertarik masuk ke FMIPA UGM ini Pak. Monggo. Baik, makasih. Pertama mungkin kalau bicara ketertarikan, saya lebih mungkin fokusnya kepada ilmunya ya, ilmu kimianya ya. Jadi ilmu kimianya memang kalau ya, karena memang dulu saya sekolah itu kan 80-an ya. Saya lulus 87 SMA itu. Mungkin informasi belum belum semudah sekarang gitu ya. Sehingga satu-satunya referensi yang kami pakai adalah bagaimana ketertarikan saya ketika saya SMA itu. Jadi memang, dan itu parameternya berarti ada dua itu kan. Yang pertama minat tadi, yang kedua adalah nilai kan seperti itu. Nah, bicara nilai, memang saya punya dua dua mata pelajaran yang saya anggap kemudian saya paling senang gitu ya. Yang pertama matematika, yang kedua kimia kan. Kebetulan dulu kan NEM ya, itu yang tertinggi itu ya dua itu gitu. Nah, itulah yang kemudian saya tertarik masuk ke ilmu kimia gitu ya. Jadi nah, ilmu kimia itu kan ada teknik, ada MIPA gitu ya. Cuman saya pertimbangkan dulu kenapa saya memilih MIPA, karena MIPA ini kan basic science ya, sehingga ke depan saya
saya terpikir bahwa cakupan ini akan jauh lebih luas ketika saya kemudian mengambil di luar basic science gitu. Itu mungkin sebagai latar belakang kenapa kemudian saya memutuskan kemudian memilih MIPA jurusan kimia di UGM. Itu mungkin, Mas Bambang. Baik Pak, baik. Kemudian pada saat masuk pertama kali itu Pak di FMIPA UGM, itu pada saat itu sistem pembelajarannya gimana Pak? Dan bagaimana Pak Irham menyesuaikan pada saat itu? Ya, sistem pembelajaran karena pada saat itu sehingga saya kira kalau pertama kalau dari sisi kurikulum, kalau saya eh, mengalami selama ini sangat relevan ya, sangat relevan dengan yang kemudian karena kan saya aplikasikan kemudian di dunia karena saya sempat sempat bekerja yang ada ruang lingkupnya dengan ilmu kimia itu sangat relevan sehingga itu sangat baik ya. Kemudian metode pelajarannya pun juga karena memang pada saat itu ya, saya kira apa namanya, memang belum seperti sekarang ya. Kalau dulu itu memang masih lebih satu arah gitu ya, lebih satu arah dari dosen ke mahasiswa begitu. Kalau sekarang kan sudah agak berbeda, banyak tugas, banyak dan lain-lainnya. Dulu mungkin tugas-tugas itu belum terlalu banyak. Jadi kita sekolah itu ya mostly kuliah itu datang terus kemudian dengerin dosen terus kemudian ada tanya jawab dan sebagainya masih seperti itu tapi dari sisi konteks apa substansi gitu ya substansi itu sudah bisa memenuhi dan itu bahkan bisa saya bawa ke sekian tahun berikutnya ketika saya bekerja gitu mungkin itu. Baik Pak, baik, baik, baik. Kemudian pada saat di dalam FMIPA UGM itu sendiri, apakah ada kenangan atau pengalaman yang masih tersimpan Pak? Mungkin ada pengalaman yang lucu atau yang ilmu yang masih dipegang teguh hingga sekarang. Ada nggak Pak? Iya, eh, kalau pengalaman atau kenangan ya, kalau kalau di luar keilmuan jelas ada, karena saya dapat istri ketika saya kuliah itu. Kebetulan satu satu alma mater bahkan adik kelas itu kan ya itu kenangan yang paling masih berkesan kalau dari sisi di luar di sisi keilmuan itu eh, banyak ya sebenarnya banyak yang kemudian saya manfaatkan pada saat itu terutama di bidang analytical ya. Meskipun pada saat saya kuliah itu saya tidak mengambil konsentrasi ke analytical, tapi memang analytical kimia menjadi satu hal yang kemudian saya manfaatkan dan berguna bagi pada saat saya bekerja gitu ya. Itu ada beberapa hal. Nah, di luar itu memang secara umum kesempatan untuk kemudian kita mengembangkan apa ilmu di luar apa namanya di luar kompetensi teknis gitu yang mungkin sekarang lebih populer disebut sebagai soft skill gitu ya di bidang organisasi itu menjadi satu hal yang juga membuat saya lebih lebih apa lebih bisa berkembang itu saat ini karena itu terutama di bidang organisasi ya di bidang organisasi karena saya juga dulu banyak terlibat di dalam organisasi waktu itu di keluarga mahasiswa kimia ya di Fakultas MIPA UGM dan itu banyak ilmu yang tidak dipelajari pada saat kuliah itu yang kemudian juga saya bisa saya dapatkan gitu. Itu yang sampai sekarang masih apa namanya masih membekas di saya selama saya kuliah di kimia MIPA UGM. Baik, baik. Berarti memang banyak soft skill ya Pak yang didapatkan pada saat itu juga karena tadi dengan banyaknya aktivitas di luar kampus juga seperti itu ya Pak. Mungkin. Kemudian kalau menurut Pak Irham Habib sendiri nih Pak, untuk lulusan FMIPA UGM itu dari apa yang sudah dialami oleh Pak Irham Habib sendiri pada saat itu dan juga sekarang itu kesempatan karirnya bagaimana sih Pak kalau menurut Pak Irham Habib?
Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, Mas, kenapa kok saya memilih MIPA itu, saya melihat bahwa itu tadi ruang ruang geraknya itu jauh lebih mungkin lebih fleksibel ya gitu ya, dan dinamikanya mungkin lebih lebih bisa mengikuti perkembangan karena kita di ilmu dasar, karena begitu ilmu dasar itu berkembang, sorry, begitu ada perkembangan teknologi, perkembangan apapun, itu ilmu dasar itu pasti bisa mengikuti gitu ya, pasti akan bisa mengikuti. Itulah yang kemudian saya menganggap bahwa ketika kita 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 berkarir gitu ya, atau berkarir dari lulusan MIPA ini, sangat 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 terbuka sekali. Kita bisa dimanapun kok, mau di dunia pendidikan bisa, mau jadi yang memang punya keahlian penelitian bisa, kemudian pengembangan di industri bisa, dan bahkan bahkan di luar itu pun juga bisa, karena ada hal-hal yang mungkin nanti bisa berkaitan dengan baik secara langsung maupun tidak langsung ketika kita kuliah di MIPA UGM gitu. Ya. Baik, Pak. Baik, baik. Kemudian kita kembali lagi ke Pak Irham Habib ya. Pada saat pertama kali lulus itu, Pak, itu bayangannya apa tuh, Pak? Pengennya kemana pada saat lulus? Dan pengennya kemana dan jadinya kemana? Monggo. Ini yang agak susah. Jadi eh, meskipun saya dulu kuliah dan juga banyak aktivitas, bahkan saya pernah ikutin proyek-proyek penelitian gitu, saya di ending itu malah agak sedikit bukan tidak tertarik sih sebenarnya, tapi kemudian mencoba untuk melihat view yang lain gitu loh. Misalnya, saya punya passion waktu itu di komputer ya di komputer gitu, sehingga sehingga saya agak agak kemudian terus mendalami di bidang IT gitu ya. Bahkan saya sempat berpikir dulu itu sempat pengen jadi desain grafis gitu. Jadi agak sedikit melenceng gitu ya, itu keinginan. Tapi apapun, saya tetap komit pada saat itu bahwa saya mesti harus bisa mengaplikasikan apa yang saya dapatkan di ketika kuliah ya. Jadi saya memang mencoba di beberapa perusahaan, dan kemudian juga di pemerintahan juga saya coba ketika ada kesempatan ya. Nah, memang saya tidak punya satu referensi khusus ataupun keinginan khusus bahwa saya harus menjadi apa itu. Tapi intinya bahwa apa yang saya dapatkan ini sedapat mungkin itu bisa kemudian bisa saya terapkan di dunia kerja, kemudian di masyarakat. Mungkin itu ini saya, Mas Bambang. Baik, baik, Pak. Berarti memang pada saat lulus itu masih menerka-nerka ya, Pak. Berarti Betul, betul. kok kayaknya saya kok sukanya di sini, tapi kok yang bagus ini gitu ya. Ya karena memang dulu betul. Jadi dulu itu informasi tidak sebagus sekarang ya. Kalau sekarang kan gampang banget nih, mau cari ini, mau cari peluang yang di sini itu kan gampang. Kalau dulu ya modalnya benar-benar informasi dari dari alumni, dari teman, kemudian dari ya siapapun lah yang kemudian bisa kita ajak diskusi gitu. Tapi sehingga view-nya itu tidak seluas sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa dulu itu tidak ada, tapi tidak seluas sekarang, tidak semudah sekarang. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin teman-teman yang kuliah sekarang itu langsung bisa menentukan, oh kira-kira yang ke sini itu dia bisa mengarahkan itu bisa. Iya. Baik, Pak. Kemudian kita lanjut lagi ya, Pak, karena ini kan menarik juga ya perjalanan karir dari Pak Irham Habib. Bagaimana itu dari masuk ke CPNS, kemudian ada analis laboratorium dan kepala seksi pelayanan teknis, kemudian jadi pemeriksa bea cukai muda,
Pak, di kantor pelayanan biaya dan cukai Tanjung Priok 3. Nah, itu mungkin bisa diceritakan itu Pak, prosesnya dari awal CPNS kemudian hingga ke bea cukai kemudian berkarir di situ hingga sekarang di Kementerian Keuangan. Monggo. Ya, baik. Pertama mungkin saya bercerita terkait dengan awal mula saya masuk ke Kementerian Keuangan ya. Memang sebelumnya saya sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta gitu ya, yang di bidang apa namanya peralatan analisis gitu. Terus kemudian ada lowongan. Nah, saya waktu itu memang juga bertanya-tanya. Inilah yang saya sampaikan tadi itu gap informasinya itu cukup besar ketika zaman dulu itu. Saya tidak tahu ketika saya baca lowongan, kenapa Kementerian Keuangan membutuhkan tenaga dari MIPA Kimia itu. Saya agak bertanya-tanya itu, karena dulu lowongannya Kementerian Keuangan gitu ya. Oke lah, saya nggak mau ambil pusing deh. Saya apply saja waktu itu ya. Apply-nya pun masih manual, Mas. Jadi nggak kayak sekarang pakai elektronik itu nggak. Jadi itu masih manual, bawa berkas, bawa fotokopian, ijazah, transkrip dan lain-lain gitu kan seperti itu. Hingga kemudian saya dinyatakan lolos pada saat wawancara ya. Pada saat wawancara itu baru saya tahu kemana saya harus apa namanya, atau kira-kira kalau misalnya diterima akan ditempatkan, karena memang satu-satunya unit yang kemudian membutuhkan lulusan MIPA Kimia di Kementerian Keuangan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Meskipun beberapa waktu sebelum itu saya tahu kalau Bea Cukai punya laboratorium, itu saya sudah tahu gitu kan seperti itu. Nah, sehingga saya berpikir, oh kalau misalnya saya diterima nanti kemungkinan akan di sana gitu. Dan ternyata itu benar. Jadi setelah saya jadi kan kalau kami kan bicara bea cukai itu kan biasanya konotasinya ke lulusan STAN ya, yang memang spesifik dididik untuk bicara kepabeanan gitu. Tapi kami kan dari umum, sehingga ketika masuk pertama itu saya harus menjalani pendidikan dulu teknis kepabeanan dan cukai itu kurang lebih 9 bulan gitu ya. Jadi kita ada diklat gitu. Nah, kemudian sampai kemudian setelah selesai diklat kita semacam orientasi beberapa bulan dan baru ada penempatan, dan penempatan itulah yang kemudian saya ditempatkan di dulu namanya Balai Pengujian dan Identifikasi Barang ya. Kalau sekarang namanya Balai Laboratorium Bea dan Cukai, dan saya diposisikan sebagai analis laboratorium ya, karena memang sesuai dengan background saya. Itulah yang kemudian saya sampaikan tadi di cerita saya sebelumnya, bahwa ilmu yang saya dapatkan itulah yang kemudian applicable ketika saya di posisi itu. Bahkan itu kalau tidak salah sampai 2 tahun ya, sampai 7 tahun ya. Jadi 5 tahun di Jakarta, kemudian 2 tahun ketika jadi kepala seksi di Surabaya, 2 tahun itu. Nah, dinamikanya adalah bahwa cerita sedikit tentang bagaimana bekerja di laboratorium bea cukai, memang ilmu analitikal yang banyak dipakai. Karena bea cukai itu kan berhadapan dengan berbagai macam komoditas ya, atau barang yang ya kita nggak bisa menentukan asalnya dari mana, kemudian maksudnya tidak menentukan ini tidak bisa ya tiba-tiba datang itu aja gitu kan. Dan itu teman-teman di lapangan kan butuh identifikasi. Nah, itulah yang kemudian kami melakukan proses itu sebagai analis, menentukan ini sebenarnya barangnya apa, terus kemudian nanti pengklasifikasiannya kemana, terus kemudian pentarifan dari sisi fiskalnya seperti apa, butuh izin atau tidak. Itu kira-kira gambaran sampai di awal saya masuk di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baik Pak, baik. Sebenarnya ini ada yang saya penasaran juga Pak di CV-nya ini kan dari riwayat pekerjaan, tapi kalau dari pendidikannya kan juga Bapak ternyata pernah S2 di FISIP UI ya Pak, di Administrasi Kebijakan Publik. Iya, itu pada periode apa itu Pak? Itu tahun berapa dan pada saat di mana itu Pak? Kok Bapak bisa memutuskan untuk
S2 di Administrasi Kebijakan Publik. Monggo. Ya, baik, makasih. Nah, setelah saya kurang lebih 7 tahun itu berkarir di laboratorium tadi ya, di pengujian dan identifikasi barang tadi, saya mencoba melihat apa namanya kondisi saat itu di organisasi satu. Kemudian pertimbangan kedua adalah bahwa ketika saya di Surabaya sebagai kepala seksi pelayanan teknis itu, saya juga diminta untuk merangkap meskipun sementara ya satu jabatan kepala seksi ekspor ya. Nah, di kantor wilayah Bea Cukai Surabaya waktu itu. Nah, disitulah saya baru kemudian terbuka bahwa mungkin saya harus mengambil disiplin ilmu yang lain, karena begitu bicara kepabeanan, bicaranya adalah bagaimana pemerintah melayani publik. Itulah yang kemudian saya putuskan ketika mengambil jenjang pendidikan berikutnya, itu saya mengambil administrasi dan kebijakan publik gitu ya. Karena saya menganggap bahwa apa yang saya dapatkan kalau misalnya saya harus kembali kan waktu itu posisinya ketika saya sudah keluar dari lab, jadi sebagai pemeriksa bea dan cukai muda tadi, ketika saya nanti harus kembali lab pun rasanya saya masih bisa mencukupi dengan ilmu S1 saya. Meskipun waktu itu ada tawaran-tawaran juga, kemudian saya mengambil di bidang material science dan yang lain gitu ya. Tapi saya mencoba memutuskan supaya apa namanya view-nya agak lebih gede gitu ya. Lebih gede jika saya mengambil kebijakan publik. Karena kan kalau ya saya mesti harus realistis bahwa ketika saya nanti berkarir sesuai dengan ilmu saya pasti akan ya ruangnya mungkin akan lebih ini ya, lebih sempit gitu ketika saya dibandingkan ketika saya mengambil kebijakan publik itu. Itu mungkin sebagai latar belakang kenapa kok saya memutuskan dan mengambil S2 di bidang kebijakan publik. Baik. Kemudian ini saya ingin bertanya pada saat Bapak masih di Bea Cukai sendiri, Pak. Itu apakah ada pengalaman menarik Pak pada saat masih di Bea Cukai, dan mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan lagi pada saat itu pekerjaan apa yang dilakukan seperti itu Pak untuk para penonton yang mungkin masih awam gitu, dengan biasanya mungkin mereka masih ada stereotip tertentu mengenai Bea Cukai. Mungkin Pak Irham Habib bisa memperjelas tentang apa yang dilakukan seperti itu, monggo Pak. Ya, baik. Mungkin agak panjang nggak apa-apa ya ini ya, karena ceritanya mungkin agak panjang. Memang ada beberapa yang kemudian berkesan ya, yang pernah saya lakukan. Mungkin saya cerita agak dari awal dulu ya. Nah, bicara posisi saya sebagai analis laboratorium, tentunya saya tidak akan lepas dari bagaimana metode melakukan pemeriksaan ataupun analisis ya. Nah, pada saat itu memang belum dibakukan gitu ya metode yang dipakai, jadi masih sifatnya sporadis gitu ya. Jadi bukan sporadis sih, tapi mungkin tidak terdokumentasi dengan baik lah. Terus kemudian jika ada barang yang baru, terus kemudian ada kondisi yang baru, itu kita mungkin kemudian harus belajar lagi gitu. Nah, sehingga ada satu saat itu ada satu momen itu di tahun 98 ya. Tahun 98 itu ada satu kondisi bahwa dolar itu kan cukup tinggi ya dibandingkan dengan rupiah. Waktu itu malah hampir sampai 20.000 kalau tidak salah, atau kurang lebih gitu ya, 18.000 sampai 20.000. Terus kemudian komoditas kita itu yang kemudian kan berarti kan itu kan mendorong ekspor ya, karena kan begitu dolarnya tinggi, ekspornya pasti akan tinggi. Nah, salah satu komoditas yang menarik waktu itu adalah minyak sawit.
minyak sawit, minyak sawit. Nah, ternyata minyak sawit ini cukup menarik ya, cukup menarik karena pembebanan pajaknya atau waktu itu namanya pajak ekspor, sekarang namanya biaya keluar itu berbeda-beda antara yang dari CPO, antara yang dari palem palem olein, palem yang crude maupun yang tidak, terus kemudian dari kernel dan lain-lain. Nah, karena ini ekspor dan kejadiannya pada saat itu kita kekurangan stok untuk minyak goreng sehingga harga minyak goreng tinggi. Nah, itulah yang kemudian pemerintah menerapkan kebijakan pengenaan pajak ekspor tinggi gitu ya. Itu latar belakangnya itu. Nah, disitulah kemudian karena di lapangan itu warna CPO itu kan ya kuning gitu aja gitu kan, orang nggak tahu ini dari kernel atau dari CPO atau dari minyak kelapa biasa dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian itu harus dikirim ke laboratorium dan disitulah saya terpikir kemudian memanfaatkan apa yang ada karena beberapa instrumen gitu untuk kemudian mencari pembakuan metode gitu, dan itu alhamdulillah bisa kita lakukan sehingga dengan cepat kita bisa menganalisis ini kategori ini apa, kategori ini apa, itu satu. Kemudian ketika karena saya juga sempat dipercaya menjadi meskipun waktu itu sementara ya, pejabat di seksi ekspor dan cukai Kanwil, itulah saya mulai belajar apa itu bea cukai. Itu yang paling menarik karena saya 7 tahun, ya kurang lebih pada saat itu mungkin berjalan 6 tahun lah ya, 6 tahun saya posisi di laboratorium sehingga memang dunia kepabeanan sendiri saya tidak terlalu memahami secara komprehensif gitu. Nah, disitulah saya belajar. Jadi saya tiba-tiba ditugaskan meskipun jadi PJ waktu itu ya, PJ Kepala Seksi Ekspor itu saya belajar di situ ya, banyak belajar dan saya tahu bahwa ilmu kepabeanan seperti apa gitu, itu yang akhirnya benar memperkaya pengetahuan saya terkait dengan kepabeanan. Itu yang menjadi terkesan saya karena pada saat saya menjabat itu ada 2 event yang cukup penting, yaitu yang pertama adalah bagaimana pada saat itu implementasi pengajuan dokumen ekspor yang paperless. Jadi kan selama ini kan kalau bicara dokumen kan kertas-kertas tuh ya. Nah, itu 2003 itu tahun 2003 itu dimulai paperless untuk ekspor. Jadi ekspor itu sudah semuanya elektronik tanpa ada kertas sama sekali. Dan karena saya menjabat sebagai kepala seksi ekspor, tentunya kami harus mengikuti proses itu. Karena itu benar-benar satu momen yang cukup penting gitu ya. Momen yang kedua adalah kita ini ada di bea cukai itu kan ada namanya fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Jadi ada satu fasilitas yang diberikan kepada pengusaha tertentu gitu ya yang memenuhi syarat untuk mengimpor barang tertentu dan tidak bayar dulu atau menjaminkan saja, terus kemudian tapi peruntukannya untuk ekspor. Yang dulu sebenarnya ditangani tidak ditangani oleh bea cukai dan pada saat itu dikembalikan ke bea cukai. Dikembalikan ke bea cukai dan saat itulah saya juga ikut mengawal proses pemindah tugasan itu tadi ya, dari yang dulu di Bapeksta kemudian ke bea cukai. Itu yang paling berkesan karena cukup menantang karena saya harus mempelajari ilmu baru lagi, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, tim itu bukan hanya dari internal bea cukai, tapi juga dari ex pegawai yang Bapeksa tadi yang kemudian dimasukkan ke bea cukai sehingga secara mungkin culture dan sebagainya itu bisa saja ada sedikit perbedaan dan itu yang tentunya harus kemudian kita harus ikutin dan kemudian menjadi satu gitu.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang menarik lagi adalah, atau yang berkesan lagi adalah ketika saya menjabat di Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Perak itu, ya ini sebenarnya kalau menggagalkan penyelundupan di ini tuh sudah banyak dilakukan teman-teman ya. Tapi waktu itu di barang kiriman yang concealment ada di gagang tas gitu ya. Dan itu barang kiriman yang biasa di apa namanya dilakukan lewat kapal gitu. Jadi yang bukan barang yang dipakai kontainer tapi dikirim oleh secara apa menggunakan ekspedisi gitu. Itu juga menjadi satu momen yang paling berkesan saya. Terus kemudian ketika saya menjadi Kasubdit Registrasi Kepabeanan itu satu hal penting yang juga menjadi terkesan gitu ya. Ketika kami bisa mengintegrasikan data entitas pelaku usaha ya dalam importer, eksportir, kemudian juga pengusaha apa jasa kepabeanan itu dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Karena dulu isunya adalah bahwa sering ada perbedaan ya, sehingga waktu itu oke, kalau gitu kita harus ambil satu sebagai baseline ya. Baseline-nya waktu itu saya kemudian usulkan ke pimpinan untuk kemudian kita ngambil data dari pajak sehingga nanti data pajak dengan data bea cukai itu akan sinkron gitu ya. Itu juga menjadi satu momen yang paling berkesan bagi saya. Kemudian ketika saya di Tanjung Priok juga ada satu momen yang mungkin juga ini cukup berkesan itu ketika saya tentunya bersama-sama tim ya, nggak saya sendiri ya. Dan yang saya lakukan tadi sebenarnya tidak saya sendiri, jadi semua tentunya bersama-sama dengan tim itu melakukan satu mekanisme pemasukan barang ekspor ya untuk jenis tertentu. Waktu itu kendaraan bermotor khususnya mobil ke dalam pelabuhan tanpa kemudian mereka harus mengajukan dokumen terlebih dahulu. Karena ada spesifik ya. Jadi kalau kendaraan bermotor yang dikirim unit itu kan membawanya itu kan apa? Satu truk itu kan paling maksimal 6 itu ya. Iya kan? Mas Bambang kan tahu kan ya, truk yang dipakai itu kan 6 itu kan. Nah, kalau mereka ekspor 100 unit ya kalau harus dokumen dulu berarti berbondong-bondong berapa truk. Ini kan bisa bikin macet nih. Nggak efisien gitu kan. Nah, kemudian diminta oleh pimpinan waktu itu kepala kantor untuk coba cari deh caranya gimana gitu. Nah, itulah yang kemudian setelah kami diskusikan dan itu bisa saya lakukan dan itu berlaku sampai sekarang. Itu yang sangat menarik. Itu pengalaman di Bea Cukai sampai situ. Nanti mungkin kalau di LNSB beda lagi soalnya itu ini ya. Iya Pak, baik. Namun itu ya Pak, maksudnya ya itu tadi inspirasi mungkin yang dapat kita ambil mungkin untuk para penonton dan para mahasiswa dan calon mahasiswa juga bagaimana dalam berkarir itu harus itu ya Pak, pintar beradaptasi baik untuk teknologi dan regulasi seperti itu ya Pak. Jadi problem solving jadi salah satu aspek yang penting juga menurut saya kalau apa yang sudah diceritakan oleh Pak Habib seperti itu Pak. Baik, kemudian kita lanjut lagi nih Pak. Ini lebih ke itu ya Pak, maksudnya berhubungan dengan jabatan Pak Ilham Habib sekarang. Karena dari informasi yang saya dapat, ini saat ini pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan performa logistik Indonesia seperti itu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, strategi utama yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan itu apa dan bagaimana sebenarnya hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional? Baik, cerita tentang logistik sangat menarik dan panjang pasti ya. Jadi kalau kita lihat performa logistik kita, mungkin
ada banyak parameter lah ya ukuran ya. Mungkin terakhir kemarin ya ketika sekitar bulan Maret atau April ya, itu kan World Bank mengeluarkan rilis terkait dengan Logistic Performance Index ya di seluruh dunia, itu ada sekian ratus negara. Nah, kalau kita lihat itu sebagai acuan, mungkin kita ini ya nggak jelek-jelek banget, tapi juga nggak baik-baik banget. Gitu. Karena nilai kita 3, skor kita 3. Skor 3-3, tertinggi itu kalau tidak salah Singapura ya, ada di sekitar hampir 4 atau 4. Tapi di bawahnya juga masih banyak. Nah, itu salah satu parameter ketika kita mengukur performa logistik kita. Ya. Nah, kemudian juga parameter yang lain biaya logistik ya, kalau kita berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Senator itu ya, kita masih sekitaran 23, sekian persen untuk dibandingkan dengan PDB ya, itu masih tinggi sekali itu. Nah, ini mungkin masih cukup tinggi kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Ya. Itu potret yang ada. Nah, kemudian berbagai upaya sebenarnya juga dilakukan pemerintah. Dulu ada Sisloknas, kemudian terakhir kami di Kementerian Keuangan, dalam ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan LNSW ya, kemudian menginisiasi apa yang disebut sebagai penataan ekosistem logistik nasional ya, penataan ekosistem logistik nasional yang kemudian dituangkan di dalam Inpres 5 tahun 2020 ya. Kebetulan Kementerian Keuangan atau Ibu Menteri Keuangan itu ditunjuk sebagai ketua tim pusatnya ya, jadi mengarah. Kami di level teknis bersama-sama dengan kementerian lembaga yang lain mengkoordinir ya. Dalam ini ketua tim teknisnya adalah di Pak Dirjen Bea dan Cukai, Kepala LNS sebagai wakilnya, dan kebetulan saya sendiri duduk sebagai wakil ketua pelaksana harian ya di tim teknis penataan ekosistem logistik nasional itu tadi. Nah, itu upaya-upaya. Nah, upaya yang dilakukan ada dua sisi. Atau kalau kita bagi ada 4 pilar ya. Yang pertama itu adalah dari sisi simplifikasi proses bisnis pemerintah ya. Jadi gini, bicara logistik itu kan banyak instansi pemerintah yang benar terlibat ya. Bicara di pelabuhan saja ya, bicara kedatangan kapal itu ada Kemenhub di KSOP misalnya. Terus kemudian bea cukai tentu pasti karena urusan dengan barang. Terus kemudian ada karantina kesehatan karena memang bicaranya bagaimana apakah itu bisa clearance atau tidak terkait dengan kondisi kesehatan dari awaknya. Terus kemudian imigrasi karena bicara awaknya. Paling tidak ada 4. Ini yang kemudian kita coba streamline. Kita di proses penataan ekosistem logistik nasional ini kemudian kita coba harmonisasi bagaimana supaya ini bisa integrated ya. Jadi meskipun layanannya ada 4, bagaimana kalau kemudian kita simplifikasi, dan itu sudah berhasil ya, sudah berjalan. Kemudian di bidang clearance-nya pun juga ada karena bicara clearance barang itu kalau yang terutama untuk yang memerlukan proses karantina, karena karantina itu kan bicara kesehatan ya, kesehatan, sementara biaya juga bicaranya fiskal. Nah, ini ada dua sisi yang kemudian dua-duanya harus diakomodir. Nah, kemudian kita sudah merge gitu ya proses bisnisnya. Nah, itulah yang kemudian kita lakukan. Di sisi kedua adalah bagaimana kemudian kita mengajak sisi sektor swasta untuk kemudian saling kolaborasi ya. Kita fasilitasi. Jadi kalau mau pakai mungkin saya awali bahwa ke semua sistem ini tadi itu basisnya nanti adalah digitalisasi ya. Jadi digitalisasi. Jadi arahnya lebih kepada digitalisasi sehingga kami dari pemerintah
kemudian mencoba menyiapkan integrasi antara platform-platform swasta gitu. Jadi kalau ada platform logistik mau kemudian berkolaborasi, silahkan nanti kami fasilitasi gitu ya. Dan itu tidak ada biaya. Jadi tidak ada biaya. Karena memang arahnya menurunkan kos logistik gitu kan seperti itu. Terus kemudian di sisi payment juga begitu. Nah, di sisi payment juga kita fasilitasi, dan terakhir bicara infrastruktur, bagaimana penataan di pelabuhan yang tentunya ini lebih banyak yang dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Perhubungan dan mitra lain yang terkait itu. Jadi ada kurang lebih 6 atau 7, ya sekitar 6 atau 7 kalau tidak salah ya, kementerian yang kemudian terlibat di dalam proses itu. Nah, ini peran yang kami lakukan di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki biaya logistik. Nah, ketika dikaitkan dengan bagaimana ini nanti bisa mendorong perekonomian, ketika logistik itu lancar, ya, tentunya kos itu kan akan turun kan ya. Kos, karena itu pasti akan menjadi bagian kos di perusahaan itu kan ya. Proses di logistik itu kalau misalnya katakanlah port stay-nya lama itu 5 hari atau 3 hari, itu pasti kan ada implikasinya ke kos kan itu kan. Nah, ketika ini disimplifikasi harapannya lebih cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha pun juga semakin turun, harapannya profit semakin tinggi. Nah, kalau profit tinggi berarti kan perusahaan berkembang berarti ya oke lah, artinya ekonomi juga bisa menopang perekonomian. Syukur-syukur nanti bisa meningkatkan ekspor dan sebagainya. Itu kira-kira alur yang bisa diambil ketika pengembangan logistik dan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Itu, Mas Bambang. Baik. Sebenarnya saya ingin bertanya lagi sih Pak. Tadi sangat menarik apa yang dibahas oleh Pak Ilham Habib. Namun saya sendiri dari hubungan internasional Pak. Saya pernah waktu itu mempelajari mengenai ekspor impor sendiri. Nah, kalau dari Kementerian Keuangan itu pandangannya bagaimana ya Pak terhadap fasilitator pribadi mungkin yang misal ada suatu perusahaan yang ingin ekspor impor lah, kan ada itu Pak ya fasilitator pribadi yang mereka saya kirimkan itu nanti saya ngurus surat-suratannya, kemudian mungkin dockingnya, vesselnya menggunakan apa, kemudian penyimpanan barangnya yang harus bagaimana, itu mungkin dia yang lebih tahu lah. Itu pandangan dari Kementerian Keuangan itu bagaimana Pak? Maksudnya apakah mendukung atau lebih ke netral atau bagaimana? Ya, kalau bicara yang dimaksud itu adalah mungkin saya klarifikasi dulu. Fasilitas pribadi ini maksudnya perorangan atau seperti apa? Iya Pak, maksudnya perseorangan Pak. Perseorangan, oke. Ya. Nah, sebenarnya kan perseorangan itu kan juga sudah ada regulasinya ya. Sudah ada regulasinya bagaimana batasan-batasan yang kemudian bisa dibawa oleh orang per orang, baik ketika ditenteng atau lewat jasa pengiriman atau jasa titipan. Kalau jasa titipan kalau sekarang istilah di kepabeanan itu PJT, perusahaan jasa titipan gitu ya. Jadi seperti beberapa yang mungkin banyak terkenal itu kan. Nah, itu sebenarnya tidak kemudian ditutup atau kemudian, tapi lebih kepada bagaimana itu bisa dikendalikan. Karena bisa saja karena kan ada di situ kan ada ruang-ruang pembebasan fiskal yang diberikan gitu ya. Kalau misalkan barang yang dibawa penumpang itu kalau tidak salah $500 ya, yaitu free gitu kan ya. Terus kemudian kalau jasa titipan itu sekarang $3 gitu kan ya. Lah seperti itu. Nah, ini yang kemudian ya kita nggak bisa terus kemudian menutup, tapi lebih kepada bagaimana mengendalikan supaya tidak disalahgunakan bahwa ini bukan untuk keperluan pribadi gitu. Arahnya lebih ke sana itu. Kalau pribadi saya kira nggak ada masalah gitu kan itu. Cuman kan yang perlu dikendalikan itu jangan sampai nanti Mas Bambang bolak-balik Jakarta Singapura seminggu 4 kali ternyata bawa apa lah itu yang nggak bisa kan seperti itu. Kan udah dicurigai. Tapi
mungkin di track recordnya setahun itu baru sekali, terus kemudian pamit dan baru di-declare, ya itu saya kira itu sesuatu yang dimungkinkan untuk bisa dijalankan. Berarti untuk dari aspek itu sudah jelas ya Pak. Ya. Namun sebenarnya yang saya tanyakan itu lebih ke lingkup ekspor impornya itu loh Pak. Jadi misal ada suatu perusahaan yang ingin ekspor, lah mereka itu membayar pihak ketiga untuk ngurusin surat menyuratnya seperti itulah. Oke. Pandangan dari keuangan. Ya, baik. Oh, kalau itu yang dimaksud, gini. Jadi memang di Undang-Undang Kepabeanan itu dibuka ya, dan ini merupakan international best practice kalau tidak salah, ada namanya custom broker ya, custom broker. Jadi kalau nanti mungkin Mas Bambang sekali-sekali download form pemberitahuan impor barang atau pemberitahuan barang itu ada nama importer atau nama eksportir, ada nama pemberitahu. Nah, pemberitahu itu sebenarnya boleh pihak ketiga. Yang kalau di istilah kepabeanan itu namanya PPJK, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Istilah commonnya, istilah ininya adalah custom broker. Itu memang dimungkinkan ya, dan ada pengaturannya. Jadi karena begini, logikanya begini. Orang yang tidak atau jarang sekali ekspor atau jarang sekali impor ya. Ini berlaku untuk perorangan maupun perusahaan ya. Itu mungkin akan lebih efisien jika mereka kemudian menyerahkan kepada pihak ketiga. Karena mereka nggak perlu datang lagi ke pelabuhan kalau memang harus ngambil kontainer gitu. Kan kalau kontainer itu kan mau nggak mau kan masih harus berhubungan dengan itu kan. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia mungkin juga nggak perlu membuat divisi eksim gitu ya, ekspor impor gitu ya. Kan kalau divisi eksim dibuat gaji karyawan katakanlah 3 orang sebulan merata, misal masing-masing 10 juta berarti 30 juta per bulan, sementara impornya mungkin sebulan hanya sekali atau 2 kali atau bahkan impornya 2 kali itu. Nah, itulah yang kemudian dijembatani pakai itu. Tujuannya sebenarnya bukan terus kemudian ini seperti seperti calo gitu ya, bukan seperti itu, tapi lebih kepada ya supaya mereka nggak bolak-balik itu tadi, karena PPJK itu kan disertifikasi tuh, sehingga diharapkan mereka paham sekali segala ketentuan dan peraturan yang ada di kepabeanan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Nah, cuma memang di prakteknya ada yang hanya ngurusin dokumen saja, ada yang all in dari ngurusin kapalnya sampai ngurusin truknya, itu ada praktek seperti itu, dan dulu namanya sering disebut sebagai EMKL ya, ekspedisi muatan kapal laut atau EMKU, ekspedisi muatan kapal udara. Itu perkembangannya. Tapi di terminologi kepabeanan enggak. Jadi ada memang dimungkinkan pihak ketiga untuk kemudian berhubungan dengan bea cukai gitu. Baik. Sebenarnya saya bertanya itu karena tadi kan yang diinginkan merupakan efisiensi gitu Pak. Saya kira apakah pihak ketiga tersebut maksudnya apakah justru mengurangi efisiensi atau justru menambah, tapi memang ternyata sudah ada regulasinya seperti itu. Ya, kalau bicara efisiensi itu tadi perbandingannya tadi saya sampaikan tadi itu antara kemudian ya sebenarnya ini tergantung pertimbangan perusahaan masing-masing ya. Jadi mereka pasti punya hitung-hitungannya ya. Kemudian saya nggak meng-hire atau saya tidak membuat divisi sendiri karena itu kan menjadi fixed cost gitu ya, fixed cost ya. Kalau kemudian katakanlah lewat PPJK itu sekali ini biayanya mungkin katakanlah hanya di bawah saya harus gaji karyawan, mungkin ya itu ruang efisiensi gitu ya. Itu mungkin barangkali posisinya seperti itu ininya.
Baik Pak, baik. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Irham Habib. Kemudian ini pertanyaan tambahan sih Pak. Namun apakah ada capaian yang membanggakan nih Pak selama berkarir ya Pak? Mungkin yang disimpan gitu. Wah saya pernah ini gitu. Ada nggak Pak kira-kira? Ya, kalau capaian tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya di awal, yaitu yang antara ini yang kemudian terkesan dan itu membanggakan saya ya. Itu dari yang beberapa kali dari ketika saya posisi analis, kemudian ini. Tapi itu ketika saya di Bea Cukai. Ketika saya di Lembaga Nasional Single Window lebih menantang lagi karena saya harus saya harus berkolaborasi dengan teman-teman kementerian lembaga yang lain itu yang di luar Kementerian Keuangan. Di samping di dalam Kementerian Keuangan sendiri juga ya, di luar juga harus saya lakukan, dan ini tentunya tantangannya cukup besar ya, cukup besar karena terutama ketika kami harus mendiskusikan bagaimana mengintegrasikan layanan yang dilakukan oleh beberapa kementerian lembaga, lebih dari dua lah, lebih dari satu Pak, dua atau lebih gitu ya. Nah itu tantangannya cukup besar ya, karena masing-masing punya regulasi, masing-masing punya aturan, dan itu yang kemudian itu yang bagaimana itu kemudian harus kita sinkronkan atau kita harmonisasikan sehingga itu bisa paling tidak kalau tidak bisa berjalan beriringan gitu, bisa saling terkait gitu, sehingga nanti pelaku usaha itu tidak perlu harus kemudian kalau mendapatkan proses layanan perizinan misalnya gitu ya, harus ke sini dulu ya. Cukup itu kemudian kita harmonisasikan. Nah, itu yang tadi saya contohkan ketika bicara kedatangan kapal, keberangkatan kapal, dan pemeriksaan barang karantina yang di kepabeanan dan di karantina, itulah yang kemudian kita lakukan. Itu cukup menantang karena dinamikanya sangat besar. Nah, kemudian yang menjadi plong itu ya, itu ketika sudah implementasi dan berhasil itu yang benar-benar membuat kita, wah, berarti selama ini kerja kita bersama-sama ini sudah bisa berjalan dan bisa dinikmati. Itu yang kemudian menjadi salah satu gambaran dari sekian banyak perjalanan itu yang paling membanggakan atau mungkin ini. Di sisi lain juga karena kita bicara ketika saya di LNSW ini kita bicara integrasi layanan dan sistem ya, bicara sistem itu juga sangat menantang juga ya, meskipun saya sendiri tidak di unit IT-nya, tapi mengikuti kemudian karena kan ada step-stepnya ya. Ada step-stepnya karena saya pernah di menangani di perancangan sistemnya sendiri. Nah, pada saat disitulah dinamika yang sangat tinggi, karena itu tadi di samping sisi proses bisnisnya, kemudian kita bicara sistemnya yang bisa saja berbeda-beda gitu ya, standarnya bisa berbeda, dan itulah yang kemudian kita mau nggak mau harus kemudian mengintegrasikan supaya ini sistem itu bisa ngobrol satu sama lain. Karena kan nggak mungkin terus kemudian Anda ngikutin saya atau saya ngikutin Anda gitu kan, itu kan nggak mungkin kan seperti itu kan. Pasti harus ada kompromi-kompromi yang kemudian secara teknis harus disepakati, karena dan untungnya teknologi itu dinamis gitu ya. Jadi nggak bisa pakai cara ini. Cara pertama nggak bisa, cara kedua nggak bisa, cara ketiga, dan itu ruangnya banyak. Itu untungnya seperti itu. Jadi nggak ketika proses itu meskipun dinamis, pasti kita sudah punya gambaran solusi ke depannya. Itu yang kemudian menjadi kebanggaan saya ya, selama saya berkarir gitu ya di Kementerian Keuangan ya. Itu tadi gambaran di LNSW yang Bea Cukai tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, termasuk juga integrasi dengan negara lain. Ya, jadi negara lain kita itu punya kalau single window itu ada namanya Asian Single Window. Ya, jadi bukan hanya Indonesia National Single Window atau INSW, tapi juga ada Asian Single Window yang kemudian itu mengintegrasikan single window di seluruh negara ASEAN. Di dalam besar
ASEAN ada 10 anggota ya, dan itu kita menjadi satu negara yang cukup advance gitu ya, yang paling advance bahkan gitu kan ya, bersama-sama dengan satu atau dua negara yang lain itu ya. Nah, disinilah tantangannya ketika kita berdiplomasi. Mungkin tadi Mas Bambang bicara dari hubungan internasional ya itu ya. Ternyata diplomasi antar negara itu juga nggak gampang itu ya. Nggak gampang, cukup alot gitu ya, karena tentunya masing-masing negara punya punya kebijakan, punya kepentingan ya sendiri-sendiri, sehingga ketika kita mau mengintegrasikan eh, apa namanya data dan informasi itu cukup challenging juga itu ya prosesnya. Bahkan mungkin kalau mungkin tahu ada namanya Certificate of Origin ya. Jadi kita kan sudah Certificate of Origin ya. Jadi sudah ASEAN itu sudah elektronik ya, elektronik, jadi sudah tidak pakai kertas lagi itu. Itu prosesnya cukup lama itu. Jadi cukup lama dan 2019 itu live sampai sekarang itu masih terus berproses itu. Perbaikan itu. Ya itu tadi yang menantang dan ketika kita dan alhamdulillah kita itu di level teknis ya, terutama di level teknis itu bisa ngedrive gitu ya, ngedrive untuk kemudian menyepakati usulan kita. Itu yang terus kemudian menjadi salah satu yang membanggakan saya, meskipun saya di banyak hal mungkin di teknis saya tidak ikut masuk ya, karena kan tentunya teman-teman tim teknis ya, tapi di level steering committee gitu saya masuk di dalamnya gitu kan, seperti itu seperti itu kira-kira Mas Bambang ya, tantangan dan mungkin menarik. Saya nggak tahu apa ini disebut prestasi atau tidak ya. Saya nggak mau overclaim masalahnya gitu loh. Tapi itu terus terang yang membuat saya berkesan lah gitu kan, seperti itu. Ya, baik, sangat luar biasa sekali ini para penonton tentunya banyak mendapatkan banyak ilmu dan juga banyak pendidikan yang bermanfaat ya, dari perspektif juga dari bagaimana ini Pak Irham Habibie itu pekerjaannya bagaimana dan apa itu Lembaga Nasional Single Window seperti itu. Namun kita akan kembali lagi ke FMIPA nih Pak, menuju ke dua pertanyaan terakhir. Jadi kalau menurut Pak Irham Habibie sendiri, apakah ada saran untuk FMIPA UGM untuk memperbaiki proses belajar mengajar sehingga nanti alumni yang dihasilkan benar-benar mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja, Pak? Ada nggak Pak sarannya untuk FMIPA UGM? Kalau secara umum ya, tentunya secara umum ya. Sebelumnya saya sampaikan, saya kebetulan juga masuk di dalam, jadi di MIPA kan ada tim advisory board ya, betul ya, dan saya masuk di dalamnya gitu ya, masuk di dalamnya. Kemana pernah bertemu dan rutin tiap 1 bulan kita nge-zoom gitu ya dengan biasanya Pak Wakil Dekan itu Pak Roto yang memimpin, kadang Pak Dekan juga hadir gitu ya, tapi seringnya Pak Wakil Dekan akademik ya kalau salah ya. Nah, disitulah ada ruang-ruang diskusi ya. Beberapa kali kemarin sudah disampaikan kan kalau bicara kurikulum mungkin ya saya kira itu ada proses yang harus dilalui lah ya gitu ya. Tapi intinya sepakat bahwa MIPA itu harus mengikuti perkembangan ya. Perkembangan apa yang ada di dunia industri, di dunia perdagangan, mungkin dunia perdagangan masih belum banyak tercapture gitu ya, tapi dunia industri sudah. Jadi beberapa teman-teman juga sudah jadikan semacam jaringan narasumber gitu untuk mengekspor ini, terus kemudian di unit bidang-bidang yang lain, dan ini setiap bulan ketemu. Nah, saya kira ini satu mekanisme yang sangat baik, sehingga cara pembelajaran mungkin di luar yang dilakukan oleh dosen tentunya, dan ini saya kira sudah dijalankan, dan ini mungkin perlu konsisten dijalankan, dan kalau bisa nanti diperluas ya dari sisi substansialnya gitu ya, untuk juga langsung dengan praktisi ya, dengan praktisi yang kemudian bisa memberikan view yang lebih real dunia nyata itu kayak ini gitu. Jadi mungkin kalau teori saya yakin Bapak Ibu dosen yang ada di MIPA itu sudah menguasai lah gitu ya, menguasai banget gitu ya. Namun kan untuk kemudian mengupdate kondisi di luar yang kemudian
kan lulusan perguruan tinggi itu kan pasti akan bekerja nih kan ya. Nggak mungkin dia mendeklar saya kuliah terus habis itu nggak akan bekerja, kan nggak ada. Pasti kan niatnya kan kerja semua nih. Nah, sehingga ini yang harus diinformasikan nih, perkembangan di luar apa, sehingga nanti bisa menyesuaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bicara apa namanya, cara pengajaran tadi ya, mungkin itu tadi diperbanyak diskusi dengan praktisi ya. Apapun lah, saya kira tidak ada yang rugi ketika kita mengambil satu pengetahuan yang jangan-jangan malah berbeda sama sekali gitu dengan yang ini. Itu saya kira itu bisa dilakukan ini. Jadi mungkin tidak hanya terfokus pada yang berkaitan khusus dengan ilmu MIPA gitu ya, tapi lebih pada juga ilmu-ilmu yang lain barangkali nanti bisa berbeda. Karena begini, contoh misalnya begini ya, sekian tahun yang akan datang itu kira-kira apa sih yang akan terjadi? Itu kan yang tahu kan yang orang yang selama ini ada di dunia luar pendidikan kan, yang mungkin bisa memberikan informasi ya kan. Sehingga ini yang perlu kita tahu, sehingga berarti kita harus antisipasi nih, gitu seperti itu. Ya, kita harus antisipasi apa yang harus kemudian dilakukan gitu. Itu yang mungkin bisa saya berikan masukan, dan sebenarnya sudah dilakukan sih, kalau yang saya tahu sudah dilakukan, dan mungkin diperluas saja cakupan dan lingkup materialnya gitu. Mungkin itu Mas Bambang. Baik. Ya, berarti lebih ke melihat trajektorinya dan prediksinya seperti itu ya Pak. Ya, betul. Opportunity-nya nanti mana yang akan lebih menunjang FMIPA seperti itu ya Pak. Baik, kemudian ini masuk ke pertanyaan terakhir ya Pak Irham Habib. Tadi kan sudah saran untuk FMIPA UGM-nya sendiri ya Pak. Sekarang kita saran untuk calon mahasiswa dan para mahasiswa nih Pak dari FMIPA UGM. Apa nih Pak sarannya bagi mereka agar mereka mungkin bisa menyesuaikan dengan lebih baik di dunia kerja seperti itu menurut? Baik, pertama kalau yang sudah sekolah di MIPA UGM ya, dan juga yang niat mau masuk MIPA UGM ya, yang sudah diterima dan sudah kuliah, saya appreciate, dan karena ini saya sangat-sangat inilah ya, sangat-sangat sangat terkesan lah dengan yang selama ini saya alami gitu ya. Jadi nggak salah pilih lah, kira-kira gitulah, nggak salah pilih lah gitu. Jadi kalau yang mau pilih ya itu yang mungkin nanti bisa jadi salah satu pilihan kemudian untuk melanjutkan pendidikan. Yang pertama. Nah, khusus untuk mahasiswa ya. Jadi mahasiswa, saya kira mahasiswa mungkin tidak terjebak pada hanya bicara hanya belajar yang dipelajari di kuliah. Ya. Di luar itu masih banyak ilmu ya, dan memerlukan pengetahuan yang mungkin hanya didapatkan di bangku kuliah. 144 SKS itu kalau saya hitung ya, paling sehari itu hanya belajar di kelas itu mungkin sekitar ya berapa jam ya, mungkin sekitar 4-5 jam lah ya kira-kira ya. Ya mungkin sekitar itulah ya, itu tidak cukup itu kita hanya dapat dari dosen itu. Kita harus belajar sendiri ya. Apalagi zaman sekarang itu informasi gampang didapat itu. Mau cari belajar apa gitu, saya kira gampang didapat gitu ya. Perkembangan di luar kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di luar disiplin ilmu yang berkaitan, mungkin juga saya menyarankan untuk kita yang suka lupa itu adalah soft skill ya. Tadi saya sudah singgung ya di depan ya, soft skill ya. Soft skill itu menjadi satu hal yang penting karena sekarang ini bukan hanya kalau swasta mungkin sudah beberapa waktu yang lalu, tapi pemerintah pun juga sekarang sudah menerapkan itu ya. Bagaimana untuk manajerial, nanti di level manajerial itu menggunakan soft skill, karena ada tingkatan-tingkatan tertentu yang kemudian harus diukur gitu.
Nah, ini yang menjadi satu hal yang penting ya. Tidak harus kemudian soft skill itu diterjemahkan ketika di mana di kuliah itu harus ikut organisasi, itu enggak seperti itu, tapi tolong itu bisa dipelajari, dan kemudian hal-hal apa sih yang kemudian diperlukan di dunia kerja ketika kita masuk, karena banyak perusahaan yang kemudian mencoba menggali dari sisi soft skill itu tadi itu. Nah, ini menjadi yang sebenarnya perlu kita apa namanya pelajari juga gitu ya. Jadi tidak hanya bicara kita hanya bicara hanya sekedar kita bicara yang ada di kuliah tadi, karena memang waktunya nggak cukup kalau hanya 4-5 jam sehari, apalagi sekarang Jumat libur ya, Sabtu libur ya, kuliah itu kan Sabtu libur ya, kan cuma 5 hari kerja juga kan itu kan. Jadi lebih pendek lagi. Dulu saya Sabtu masih masuk, masalahnya itu Mas Bambang itu 20 sekian tahun yang lalu, jadi mungkin 30 sekian tahun yang lalu, jadi Sabtu itu masih masuk gitu ya. Nah, ini nggak cukup gitu. Saya kira terus kemudian yang berikutnya adalah bahwa persaingan sekarang semakin ketat ya. Tentunya persaingan semakin ketat, banyak juga sekarang S1 yang dari luar negeri, yang double degree dan sebagainya itu ya. Itu juga menjadi satu tantangan ketika kita mau masuk di bursa kerja gitu ya, sehingga ketika masuk di dunia mau masuk kerja itu tentunya kompetisinya semakin kuat, semakin ketat, sehingga kita perlu membekali ilmu-ilmu yang mungkin relevan ya masuk dunia kerja, baik yang inline dengan bidang yang sekarang dipelajari maupun yang di luar itu. Dan yang terakhir adalah barangkali teman-teman juga perlu harus menjalin kolaborasi ya, kolaborasi dengan mahasiswa yang di tempat lain, itu saling tukar pikiran. Jangan salah, ini meskipun MIPA kita bisa aja ngobrol dengan teman-teman Fakultas Ekonomi, karena memang ya perkembangan perdagangan ke depan apa itu teman-teman ekonomi mungkin akan lebih paham gitu. Jadi itu mungkin perlu juga menjadi satu diskusi, dan mungkin yang terlewat tadi untuk saran untuk teman-teman fakultas tadi ya, mungkin pertanyaan sebelumnya tadi mungkin menyambung sedikit saja, mungkin juga perlu kolaborasi ya. Jadi universitas atau fakultas itu perlu kolaborasi dengan siapapun. Jadi saya tidak membatasi apakah hanya industri atau hanya, tapi siapapun bisa diajak kolaborasi kemudian untuk bisa meningkatkan performance gitu ya. Itu mungkin Mas Bambang. Baik, terima kasih Pak Irham Habib. Sangat luar biasa sekali saran yang sudah diberikan ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga karena sudah menyempatkan waktunya ini. Bisa dibilang mungkin sudah waktunya istirahat mungkin Pak. Saya mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan mungkin Pak untuk Pak Irham Habib dan juga untuk para penonton di rumah. Namun sebelum saya akhiri, mungkin apakah ada kata-kata penutup nih Pak untuk mengakhiri wawancara pada hari ini? Monggo. Ya, baik, makasih. Pertama saya juga terima kasih karena diberikan kesempatan ya. Jarang-jarang mungkin ya saya belum mendalami sih kenapa kok saya dipilih itu wawancara ini. Saya kemarin nggak sempat bertanya gitu ya, kenapa kok saya dipilih itu. Tapi apapun latar belakangnya, tapi saya terima kasih sudah kemudian diberikan kesempatan ini sehingga saya bisa memberikan sedikit view kepada teman-teman gitu ya, teman-teman mahasiswa terutama, kira-kira nanti ke depan apa yang dibutuhkan itu yang paling penting itu. Yang kemudian yang kedua tentunya saya concern terhadap pengembangan di dunia pendidikan ya, sehingga berharap nanti ke depan itu pendidikan kita itu semakin maju gitu. Itu harapan saya, sehingga orang-orang pinter itu nanti lahir dari
kita sendiri. Itu mungkin Mas Bambang. Ya, baik Pak Irham Habib, sekali lagi saya ingin terima kasih sekali lagi. Kemudian moga-moga kita bisa sharing-sharing lagi mungkin Pak di lain waktu, di lain kesempatan. Semoga ini menjadi wawancara yang berkah. Tentunya ini bermanfaat bagi saya. Semoga ini berkah bagi Pak Irham dan juga bagi para penonton di rumah. Kemudian untuk para penonton dimanapun kalian berada, jangan lupa like dan subscribe. Tonton video-video lainnya di channel-channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang GR Sadono, tetap di channel Inspirasi untuk Bangsa. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas gitu. IPA. Kakak kelas itu memang inspirasinya dengan di pusat